3 perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Poin pertama sudah kita baca. Kita masuk pada poin yang kedua atau perkara yang kedua yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, masih tersisa ya, masih tersisa dalil, penjelasan tentang dalil untuk poin yang pertama. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatsrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ini perkara yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kepada kita, yang barang siapa mentaati Rasul tersebut maka dia akan masuk jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut maka dia akan masuk an-nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Dalilnya adalah, dalil dari perkara yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila, dan Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, yaitu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka kami azab Fir'aun dengan azab yang pedih. Kita masih dalam penjelasan tentang ayat ini atau dalil dari poin yang pertama ini. Kita lihat halaman yang ke-33, paragraf yang kedua ya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadhihi al-hikmatu fi irsalir rusul. Ini adalah hikmah diutusnya para rasul. Iqamatul hujjati 'alal ibad, yaitu menegakkan hujjah kepada para hamba, sehingga tidak ada lagi hujjah alasan para hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa hidayatu man aradallahu hidayatah, dan di antara hikmahnya juga adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diberi petunjuk. Ar-rusulu yahdillahu bihim may yasha. Para rasul Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki melalui mereka, melalui para rasul. Para rasul yang menyampaikan kebenaran kepada umatnya, dan dari umatnya tersebut ada yang menerima ajakan para rasul tersebut dan ada yang menolak atau mengingkari, bahkan menentang ajakan para rasul tersebut. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki melalui para rasul tersebut. Wa yuqimul hujjata 'ala man 'anada wa jahada wa kafar, dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah kepada orang yang menentang, kepada orang yang mengingkari, dan kepada orang yang kufur. Ini hikmah diutusnya para rasul. Kemudian kama arsalna ila fir'auna rasula, firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ar-rasul huwa Musa alaihi salatu wasalam, yang dimaksud dengan rasul di sini adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa Fir'aun huwal malikul jabbar fi Misr alladzi da'a ar-rububiyyah.
Sedangkan Fir'aun di sini adalah al-malikul jabbar, raja yang sombong, angkuh, ya, takabbur di Mesir, di negeri Mesir. Alladzi da'ar rububiyah, yang dia mengaku rububiyah, ya, mengaku sebagai Rabb. Nah, mengaku yang mengatur alam semesta, yang menciptakan dan seterusnya. Ya. Ana rabbukumul a'la, ya, kata Fir'aun. Nah, Fir'aun adalah raja yang sombong, yang angkuh dari negeri Mesir, yang mengaku rububiyah, mengaku sebagai Rabb. Wa Fir'aun laqabun likulli min maliki Mesir. Dan Fir'aun itu adalah laqab. Laqab atau julukan untuk setiap raja Mesir. Jadi bukan nama, tapi laqab untuk raja Mesir. Kalau di Indonesia laqab raja apa namanya? Hah? Apa? Hah? Tergantung daerah. Sultan. Nah. Al-muhim, Fir'aun itu adalah laqab untuk setiap raja Mesir. Dan ketika itu raja Mesirnya, nah, ini raja yang berada pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dan mengingkari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yuqalu lahu Fir'aun. Julukan untuk setiap raja Mesir adalah Fir'aun. Al-muradu bihi huna, yang dimaksud di sini Fir'aunul ladzi da'ar rububiyah. Yang dimaksud dengan Fir'aun di sini adalah Fir'aun yang mengaku menjadi Rabb, yang mengaku Rabb. Ini dimaksud dengan Fir'aun dalam ayat ini. Nah, karena lakopnya raja-raja Mesir ya Fir'aun, tapi yang dimaksud dengan Fir'aun di sini adalah Fir'aun yang mengaku Rabb, yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini saking takaburnya dan sombongnya Fir'aun la'natullahi alaih. Kemudian fa'asa Fir'aunur rasula, dan Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, durhaka kepada Rasul tersebut. Huwa Musa, yaitu durhaka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kafara bihi Fir'aun kama qassallahu fi kitabih. Ma jara baina Musa wa Fir'aun wa man taha ilaihi amru Fir'aun wa qaumih. Fir'aun la'natullahi alaih kufur kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagaimana yang Allah kisahkan dalam kitabnya. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam kitabnya, apa yang terjadi antara Musa dengan Fir'aun, dan apa yang terjadi dari akhir kehidupan Fir'aun dan kaumnya, yang pada akhirnya Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diazab di dunia sebelum diazab di akhirat. Iyadzan billahi min dzalik. Kemudian fa'akhadnahu, ay akhadna Fir'aun bil uqubah. Fa'akhadnahu, maka kami azab Fir'aun, yaitu kami hukum Fir'aun dengan hukuman. Apa hukumannya? Wa huwa anallaha aghraqahu wa huwa wa qaumah fil bahr, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia. Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di lautan. Thumma adkhalahumun nar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun atau memasukkan Fir'aun ke dalam an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Karena dosa-dosa dan kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan dan mereka dimasukkan ke dalam nar. Baik.
dalam surat Nuh ayat 25. Wadh-dhahir ini hukuman untuk kaumnya Nabi Nuh, ya. Nah, ini dalam surat Nuh. Fasara fin nari fil barzakh, dan di dalam fasara fin nar fil barzakh, dan Fir'aun dan kaumnya, ya, taib finnar di dalam an-nar fil barzakh, ya, ketika masih dalam masa barzakh, ya, yaitu diperlihatkan, dinampakkan an-nar kepada Fir'aun dan kaumnya. Nah, sebelum datangnya hari kiamat, ya, di alam barzakh mereka diperlihatkan, dinampakkan an-nar kepada mereka. Ghuduwa wa ashiya, di pagi dan petang hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa ashiya. An-nar diperlihatkan, dinampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya, ghuduwa wa ashiya, di pagi dan di sore hari atau di petang hari. Iya dan billahi min dzalik. Nah, hadza fil barzakh qabla al-akhirah, ini di alam barzakh sebelum alam akhirat, ya. Allah nampakkan, Allah lihatkan an-nar, ya, kepada mereka. Yu'raduna 'alan nari sabahan wa masa'an ila an takuma sa'ah. An-nar diperlihatkan, dinampakkan kepada mereka pagi dan petang sampai terjadinya hari kiamat. Wa hadza dalilun ala azabil qabr, dan ini dalil tentang adanya azab kubur, ya, bahwasanya di alam barzakh ada azab kubur. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam setiap akhir salatnya beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, ya. Bahkan sebagian para ulama berpendapat wajib berlindung dari 4 perkara setiap salat wajib, ya. Nah, di antaranya ini berlindung dari azab kubur. Ini dalil yang jelas tentang adanya azab kubur. Maka telah keliru bagi mereka yang mengatakan bahwasanya tidak ada azab kubur, ya. Nah, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, ya. Yang orang-orang yang diazab di dalam kubur, ya, ketika mereka menjerit, nah, karena pedihnya, sakitnya siksa kubur, ya, dengan jeritan yang melengking keras, ya, yang semua makhluk mendengarkan jeritan orang yang diazab dalam kubur, illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia, ya. Kecuali jin dan manusia dia tidak mendengar azab kubur, ya. Nah, dan ini tentunya hikmah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak memperdengarkan azab kubur kepada jin dan manusia, ya. Kalau diperdengarkan, ya, nah, baik, semuanya akan mendengar dan semuanya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, Allah ingin melihat mana hambanya yang jujur keimanannya, ya, dan mana hamba yang dusta keimanannya. Baik. Dan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya, sehingga perkara-perkara tersebut, ya, tidak diperlihatkan secara langsung kepada manusia dan jin, supaya dilihat siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Kemudian lanjutan ayatnya, ya, halaman 34. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya kiamat,
Dikatakan kepada malaikat, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Hadhihi thalathu uqubat, ini ada 3 azab, ada 3 siksa, 3 hukuman kata Syekh. Al-ula, hukuman pertama, annallaha aghraqahum wa mahahum an akhirihim fi lahdatin wahidah. Hukuman pertama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka dan memusnahkan mereka dalam satu waktu. Nah, Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan dan dimusnahkan dalam satu waktu. Allah tenggelamkan mereka ke dalam lautan. Ini azab atau hukuman yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, annahum yu'adzabuna fil barzakh ila an taqum as-sa'ah. Bahwasanya mereka diazab di alam barzakh. Ila an taqum as-sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Mereka diazab di alam barzakh. Diperlihatkan, dinampakkan an-nar, neraka kepada mereka di pagi dan petang hari. Ats-tsalisah, yang ketiga, annahum idza bu'itsu yaumal qiyamati yadkhuluna asyaddal adzab wal iyadu billah. Hukuman yang ketiga bahwasanya mereka apabila dibangkitkan pada hari kiamat, nanti mereka masuk ke dalam azab yang sangat keras, azab yang pedih, wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Ini 3 hukuman atau 3 azab bagi Fir'aun dan kaumnya. Di dunia ditenggelamkan, Allah musnahkan dengan cara ditenggelamkan. Kemudian di alam barzakh disiksa, dan di akhirat pun dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam siksaan yang pedih. Wa kadzalika man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma'alahu ashadda au ashaddu min ma'ali qaumi fir'aun. Maka sesungguhnya tempat kembalinya orang yang mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kembalinya itu lebih dahsyat azabnya daripada azab yang diterima oleh Fir'aun dan kaumnya. Atau kaumnya Fir'aun. Orang yang mendurhakai Nabi Muhammad SAW, maka tempat kembalinya atau azabnya itu lebih dahsyat, lebih keras daripada azab kaumnya Fir'aun. Kenapa? Li'anna Muhammadan huwa afdalur rusul, karena Muhammad SAW adalah Rasul yang paling afdal, Rasul yang paling afdal. Faman asahu takunu uqubatuhu asyad. Maka barang siapa yang mendurhakai Rasul SAW, maka azabnya itu asyad, akan lebih parah, lebih keras, lebih pedih. Iya dan billahi min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Kemudian akhdhan wa bila, firman Allah Subhanahu wa taala, akhdhan wa bila ay syadidan qawiyan. Syadidan qawiyan, keras dan kuat. Akhdhan wa bila adalah azab yang keras dan pedih. La hawadata fih, yang tidak ada belas kasih padanya. Azab Allah di dalam an-nar itu la hawadata fih, tidak ada belas kasih di dalamnya. Azab yang keras, azab yang pedih. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah azab Rabbmu apabila Rabbmu mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala alimun syadid, pedih dan keras.
Fahadhil ayatu dalilun ala minnatillahi alaina bi irsalir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaina. Maka ayat ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ayat ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu dengan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa annal ghardu min irsalihi an yubayyana lana tariqal ibadah, dan bahwasanya tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar beliau menjelaskan kepada kita jalan tata cara ibadah. Jalan atau tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu dakhalal jannah, dan barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk jannah. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepadanya maka dia akan masuk ke dalam an-nar. Kama dakhala alu fir'aun an-nar lama asaw rasulahum Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Fir'aun dan kaumnya masuk ke dalam an-nar ketika mereka mendurhakai Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika a'da'ur rusul kulluhum hadza sabiluhum wa hadza tariquhum, dan demikianlah musuh-musuh para rasul semuanya. Nah, ini jalan mereka. Semua mereka ini jalannya seperti ini. Wa hadza tariquhum, ini jalannya mereka. A'da'ur rusul, musuh-musuh para rasul, yaitu mendurhakai dan bermaksiat kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Nah, dan akhir daripada kehidupan mereka adalah na'am disiksa di alam barzakh dan juga disiksa dalam an-nar, iyadzan billah min dzalik. Nah, baik, selesai kita dari penjelasan tentang perkara yang pertama dari perkara-perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini pelajaran syarh Thalatsatul Usul, dan kita lanjutkan perkara yang kedua biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik, dan ba'dal adzan insyaallah kita lanjutkan kajian tentang kajian tematik. Al-muadzin faliadzin.